Sementara tubuhnya bertambah besar, Xiao Yan sudah mengangkat lengannya yang besar. Zhu Xingzi menutupi langit dan matahari dengan jari-jari membawa cahaya keemasan. Dengan kepala seperti ini, kekuatannya tidak cukup. Su Chao mendengus dingin, pedang pengejar jiwa Sumi mengembun di depannya, dan kemudian melayang ke bawah. Cahaya hitam yang berkedip menembus jari Xiaoyan dalam sekejap, hingga menyebar ke lengannya. Jari-jarinya yang bergerak ke bawah tidak berhenti. Tapi tepat sebelum jatuh ke kepala Luo Zi dan Su Chao, terdengar suara benturan. Aku melihat jari-jari Xiaoyan dibentangkan dalam sekejap, dan kemudian tidak hanya jari-jarinya tetapi juga telapak tangan, dan bahkan menyebar ke lengan. Semuanya dipotong-potong. Zhen Shen 7. Xiaoyan mengabaikan lengannya yang patah dan menggerakkan kakinya ke depan lagi, membuat jejak kaki yang besar dan hampir nyata. Yang jatuh dari langit. Di bawah tubuh Dewa Zaiyan, setiap langkah Xiaoyan tampak sedikit sulit. Semakin kuat tubuh fisiknya, kekuatan Dewa Arai lainnya juga akan berlipat ganda. Pedang pengejar jiwa Void hitam telah meraung di depan Yi Sheng, cahaya hitam melolong di udara, sebenarnya membentuk garis yang menutupi langit dan matahari, seolah-olah itu adalah jaringan garis hitam, lalu menyapu serangan yang dilancarkan Xiaoyan. Serangan Xiaoyan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak dapat bersaing dengannya. Jangan bandingkan aku dengan si idiot yang mulai siulin itu. Dia baru saja menerobos ke level ketiga, dan bahkan hanya membuka 1 yuan, aturan, tapi aku sudah membuka 3 yuan, dan trikmu rentan terhadapku. Ketiga, semakin banyak sumber daya yang diperoleh dan diserapnya, semakin kuat pula kekuatan aturannya. Xiaoyan sudah merasakan kesenjangan yang luar biasa antara kedua gerakan itu. Rasa penindasan yang sangat berbeda saat melawan Su Lin. Kekuatan di depan Xiaoyan jauh lebih besar daripada yang mulia Su Lin. Zhu Xingzi, formasi Senki, dan dia semua dianggap sebagai salah satu metode terkuat Xiaoyan saat ini, lengan patah, tubuh emas. Cahaya mengalir dan berputar dalam sekejap. Itu mengembun lagi. Xiaoyan bangkit sekali lagi dengan bentuk tubuh Xiaoyan yang melawan badai. Dengan restu dari Dingmo, Tian Junzu memancarkan tekanan yang kuat dan memeluknya dengan kedua tangan, dan kekuatan Tian Jun tercurah. Lalu dia mengarahkan ke pedang itu. Selama pedang itu hidup dalam pasukan surgawi yang tajam, pilar itu adalah harta paling berharga dari klan Yuan Shen. Pilar Tianjun yang menutupi langit dan matahari turun dari langit, dan tubuh Xiaoyan hampir menutupi separuh langit, dia seperti dewa, tapi sepertinya setiap kali dia bergerak di depan dari sosok seukuran semut di depannya, dia dengan mudah diselesaikan, dikalahkan jelas dirugikan. Namun, Xiao Yueli sudah menangani 2 orang yang tersisa saat ini. Dia tidak segera bergabung dalam pertempuran antara Xiaoyan dan Su Chao, tetapi menunggu Xiaoyan belum membutuhkannya untuk mengambil tindakan. Meskipun ayah kuat secara fisik, orang ini memegang pedang menakutkan yang berisi kekuatan aturan yang kuat. Itu dapat dengan mudah menembus tumpukan pertahanan Xiaoyan, sulit untuk ditangani. Xiao Yueli membantu dalam kehampaan. Setiap kali prajurit Taixu mendekat, sabit kematian diayunkan. Potong menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Setelah itu, aku akan membunuhmu dengan skill pedang yang telah aku pelajari di pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan. Teknik pedang ini disebut Soul Chasing. Pendekar pedang sejati hanya membutuhkan 1 pedang untuk membunuh musuh. Gelombang kekurangan, bukan penyakit atau kelambatan. Menghadapi bayangan besar yang menyelimutinya, Su Mizuihun melihat bahwa dia telah terbang kembali dan ditahan di telapak tangannya.
Tubuh andalannya terus-menerus gemetar dan berjuang mati-matian dengan energi hitam yang diubah dari jiwa musuh. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, meninggalkan bayangan di manapun pedang itu lewat. Semua jiwa bersalah yang tak terhitung jumlahnya di atas master pedang sepertinya dilepaskan olehnya dalam sekejap. Mereka meraung kesakitan, lalu bergegas menuju pilar Tianjun di atas kepala mereka. Semua yang Anda lihat adalah palsu. Kasus yang disebut hanyalah kebencian terhadapku yang diintegrasikan ke dalam cara ilmu pedang dengan kebencian, dan kemudian pedang ditampilkan sesuai aturan, dan itu dapat mengalahkan kekuatan ribuan tentara. Jiwa-jiwa marah yang meraung berubah menjadi pedang yang sebanding dengan ukuran mereka pada saat mereka berhadapan dengan tentara surgawi. Kekuatan luar biasa dari keduanya saling terkait. Xiao Yan meluncur menuruni pilar Tianjun. Kekuatan tubuh abadi juga mengandung kekuatan aturan, tetapi Xiao Yan belum bisa mengendalikan aturan, jadi kekuatan yang dia gunakan mengandung kekuatan yang begitu kuat. Suara yang memekakkan telinga itu seperti meteorit yang jatuh ke laut, memicu gelombang besar yang menyapu bintang Hongmeng dan kehampaan. Pilar Tianjun tidak menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Bagaimanapun, itu adalah harta paling berharga dari klan Yuanshen. Namun, lengan yang memegang pilar Tianjun, Xiao Yan meledak dengan daging dan darah saat ini. Bahkan jika dia memiliki tubuh dengan emas, yang memberikan pertahanan kuat pada kulitnya, dia tidak dapat menahannya. Lengannya mulai pecah menjadi potongan-potongan darah emas seperti pecahan kristal. Dan darah emas muncrat. Kemudian suara retakan tulang terdengar. Tian Junsu kehilangan aliran kekuatannya dan terguncang oleh kehidupan. Su Chao tersenyum sinis, mengangkat pedang pengejar jiwa Sumi di tangannya, dan menebas ke arah Xiao Yan lagi. Ketika cahaya hitam menderu masuk dan apinya hampir mereda, aku melihat rantai kematian terbang melewati arah berputar, dan kemudian bertabrakan dengan pedang dengan keras. Deatskite segera melawannya. Sosok Xiao Yueli muncul, memegang sabit kematian, lalu mengayunkannya dengan keras, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Apakah Pluto akhirnya mengambil tindakan? Jika saya tidak mengambil tindakan, saya berencana untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan mempelajarinya dengan cermat. Sangat sulit untuk bertemu dengan klan Yuanshen sekarang. Saya mendengar bahwa Ming Wang dari Shen-Si juga telah bereinkarnasi. Sekarang tampaknya itu benar. Jika tidak, kekuatan pedang saya sekarang tidak akan mudah untuk dihancurkan. Ditahan, mengikuti Xiao Yueli datanglah pasukan kerangka yang bergulung-gulung. Mereka melonjak seperti gelombang laut dan langsung tenggelam menuju gelombang virtual. Terdengar suara angin kencang, lalu suara ledakan terdengar. Pasukan kerangka yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan satu tebasan dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Itu hanya beberapa trik menggertak. Apakah ini yang mampu dilakukan oleh Pluto Sensi? Mata Xiao Yueli dingin, dan tidak ada ekspresi di wajah cantiknya. Dia hanya menyeret wajah kematian dan berlari menjauh dalam kehampaan. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan tubuh berubah menjadi bayangan. Sosok itu muncul di depan Su Chao pada saat berikutnya. Sabit kematian tampak seperti bulan memudar di udara, dan kemudian meraung ke arah Su Chao. Dia mengangkat tangannya untuk mencari pedang pencari jiwa dan bertabrakan dengan 7 dewa kematian. Namun, saat keduanya bertabrakan, mata Su Chao tiba-tiba menyusut. Aku melihat jiwa yang dirugikan di pedang pengejar jiwa Void sedang dihisap secara gila-gilaan oleh sabit kematian, dan dibawa pergi dalam sekejap. Banyaknya jiwa yang dianiaya membuat Su Chao segera mengusir Xiao Yueli. Mata indah Xiao Yueli bahkan lebih dingin, dan sosoknya tidak mundur sama sekali, tetapi terus menyerangnya dengan sabit kematian,
kamu berani melukai ayahku, aku akan mengambil jiwamu.